أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati pengurus mushola Baitul Amal, segenap seluruh jemaah yang hadir, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik. Walaupun kita jarang mengingatnya, tapi Allah senantiasa memfasilitasi hambanya agar senantiasa mampu memposisikan diri untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya. Allah itu juga maha syakur, maha berterima kasih, membalas segala kebaikan. Yang jelas hari ini kita diundang pun bukan, kalau manusia biasanya mengundang, sampai di lokasi undangan baru dijamu. Itu biasanya kita manusia seperti itu. Kalau Allah beda. Allah belum sampai ke lokasi pertemuan ataupun jamuan, lokasi pesta ataupun undangan, di jalan sana sudah dijamu, Pak. Pahalanya ini, kaki langkah kaki kiri dihapuskan dosa, kaki kanan diberikan pahala. Sampai di rumah Allah ini tambah lagi malaikat sungguh yang mendoakan kita. Allah memerintahkan dalam ini sebagai ucapan maha syakurnya Allah, sudahlah kita diundang, dalam perjalanan yang sudah disambut, sampai di sini pun sibuk pula malaikat mendoakan kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sampai kapankah selesainya doa malaikat itu? Sampai selesai acara kita nanti. Sudahlah undangan, pulang dari majelis taklim nantinya, masing-masing kita membawa rahmat ke rumah masing-masing. Begitu berluar biasanya Allah itu membalas segala kebaikan. Maka mudah-mudahan kehadiran kita bersama insya Allah menjadi buah amal ibadah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Quran sudah sering para muadzin itu membaca sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat berselawat kepada Nabi. Timbul pertanyaan, bagaimana cara Allah berselawat kepada Nabi? Bagaimana pula caranya malaikat berselawat kepada Nabi? Karena awalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah itu baru ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, shallu alaihi, berselawatlah kepadanya. Timbul pertanyaan kita, bagaimana cara Allah berselawat kepada Nabi? Caranya, siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada Nabi, maka Allah berikan 10 pahala. Bagaimana cara malaikat berselawat kepada Nabi?
Siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada Nabi, kepada junjungannya, kepada Rasulnya, maka malaikat mendoakan orang yang berselawat. Jadi kalau Rasulullah, kalau kita berselawat kepadanya, syafaatnya diberikan. Jadi 3 Pak untungnya kalau kita berselawat. Pertama, ya diberikan 10 pahala oleh Allah bagi yang berselawat. Yang kedua, didoakan malaikat. Yang ketiga, syafaat Rasulullah yang dijanjikan kepada hamba-hamba umat-umatnya yang mau berselawat kepadanya. Bahkan menurut sebagian para ulama tafsir, yang disebut dengan sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, itu bukan hanya selawat saja. Maknanya di samping kita mengirimkan selawat, juga kita harus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Apa salah satu sunnahnya? Masuk ke rumah Allah ini dengan mendahulukan kaki kanan ke rumah Allah sambil berdoa, Allah maftah li abwaba rahmati. Ya Allah, bukakan pintu rahmat. Jangan duduk dulu, kata Rasulullah, sebelum melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Itu kan sunnahnya. Jadi bukan hanya sekedar solawat, tapi sunnah-sunnahnya kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Hadirin yang berbahagia, ceramah kita kali ini, karena ini walaupun tahun barunya bukan Islam, tapi walau bagaimanapun Pak, kita tinggal di negara Indonesia, masih memakai kalendernya Masehi. Ya, paling tidaknya walaupun kita tidak ikut merayakan, tapi paling tidaknya kita ambil hikmah muhasabah di tahun 2023 ini. Renungkan bagi kita Pak, ternyata begitu cepatnya waktu berlalu. Ciri-ciri akhir zaman, salah satu yang disampaikan Rasulullah itulah hadisnya adalah begitu cepatnya waktu berlalu ketika melewati waktu Pak, begitu cepat berlalu. Tak terasa Pak, 1 hari itu habis. 1 minggu terasanya baru belanja ke pasar, udah sampai lagi minggu sekarang, dekat rasanya. Bulan tak terasa Pak, bagi orang yang rajin langganan sama cicilan-cicilan itu. Tak terasa itu biasanya. 1 bulan, cicil datang lagi cicilannya. Tak terasa pergeseran waktu. 1 tahun rasanya tak terasa, barusan kita merayakan ulang tahun umpamanya keluarganya. Datang lagi kue Pak. Tanda-tandanya ciri akhir zaman itu adalah begitu cepatnya berlalu waktu. Makanya sekarang kita sudah masuk ke tahun 2023. Maka ini perlu kita renungkan ke dalam diri pribadi kita masing-masing Pak. Muhasabah, menghisap diri, menghitung-hitung diri. Kalau bahasa Minang, menganaun tuang. Apakah ini ada perintah dalam Quran? Ada Pak, dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Diperintahkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, takutlah kepada Allah, takwa. Setelah itu apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah seorang diri memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Berarti ini warning. Wattaqullah. Dalam satu ayat itu 2 kali Pak, wattaqullahnya. Biasanya kalau menurut orang para ahli tafsir, kalau dalam satu ayat itu sampai diulang 2 kali, itu menandakan itu urgen Pak, penting, serius gitu. Contoh dalam surah Al-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Berarti itu serius Pak. Dalam artian tanda kutip. Wattaqullah, takutlah engkau kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang telah engkau perbuat. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur perlu kita, walaupun 2023 sekarang masuk, nah hisab, renungkan bagi kita apa yang harus kita hitung-hitung. Pertama, umur, Pak. Umur sudah berapa sekarang? Berkaca kita udah ada perubahan yang beransur-ansur sudah ada pada diri kita. Dulu kulit tegang, sekarang kendor. Dulu penglihatannya jelas, sekarang mulai kabur. Dulu gigi kita utuh, Pak. Kita sekarang sudah satu-satu mulai rontok. Dulu pendengaran kita nyaring, sekarang sudah mulai peka. Itu menandakan itu ada perubahan. Yang namanya tua itu sudah sunnatullah. Cuman yang kami lihat di lapangan, pernah satu ketika kami pergi memotong rambut, pangkas rambut. Ada orang yang di samping kita ini umurnya lebih kepala 5 lah. Cuman ketika dia hendak memangkas rambut, ditengok di kaca, ternyata banyak ubannya. Jadi ketika melihat uban itu menjadi beban, Pak, dalam hidupnya. Wah, lah banyak uban. Tolong bang, bigen warna hitam. Nah ini bahaya, Pak. Bigen warna hitam bahaya. Kenapa? Yang namanya uban itu alarm. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, setiap uban yang tumbuh itu akan mendatangkan satu kebaikan. Maksudnya mengingatkan untuk kematian. Maka jangan dicabut. Kita kadang-kadang kan itu alasannya, Pak, ya. Gatal-gatal. Ambil pinset, suruh cucu, suruh anak mencabut. Padahal itu alarm. Kalau satu rumah itu, Pak, kalau rusak alarmnya bahaya nggak, Pak? Terkejut orang satu rumah. Tapi kalau coba alarmnya ada aktif, masih berfungsi, ding ding, assalamualaikum, ada tanda-tanda mau datang. Kita siap siaga. Masalahnya kita sekarang sedang tekan kontrak dengan Allah. Beda kontrak kita. Kalau ASN jelas, Pak, batasannya, ada batas pensiunannya. Umpamanya umur 60 dah habis masuk ke pensiun. Kontrak ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 11 tahun. Kontrak jelas jangkanya kontraknya. Kalau kita ada kontrak kita dengan Allah di dunia ini, tapi jadi permasalahannya, bukan masalah yang menjadi renungan adalah kita tidak tahu batas kontrak sampai kapan. Sampai kapan berakhirnya tidak dikasih tahu, kontraknya kapan berakhir. Nah ini yang harus kita renungkan. Kalau jelas kapan kontraknya berakhir kan senang, Pak, siap-siap kita. Nah ini umur. Rasulullah sering berdoa ketika dalam sholat, Allah matawil umuri ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Maksud panjang umur di sini bukan ingin ditambah volume ataupun tambah masanya. Paling tidaknya di sisa-sisa umur kita ini barokah, Pak, bermanfaat yang kita lakukan. Sisa-sisa umur kita ini mudah-mudahan bisa menjadikan amal ibadah yang akan kita persiapkan diri kita untuk jangka panjang. Itu maksudnya Allah matawil umuri, berkah umur yang tinggal, Pak. Jangan sampai sia-sia kita nanti. Nah makanya perlu kita berkaca nih umur. Jangan menjadi beban. Sehingga kadang-kadang orang ketika uban datang, aduh banyak, tidak siap dengan uban yang tumbuh itu, maka dibegen. Seakan-akan merasa dia muda. Orang kalau sudah dikatakan muda dia senang, ini bahaya loh, Pak. Abang kau muda sih waktu ya kan. Atau orang yang muda dikatakan tua, Pak. Beban juga, itu bahaya juga. Ini masih muda dia, Pak, tapi bantu tua dia, Pak. Jadi kadang-kadang kan, kalau tua sih bantu kok. Kan bahasa seperti itu. Ayo pula, kan beban bagi dia. Padahal sebenarnya itu kan untung bagi kita, Pak. Dikatakan tua, oh ya berarti kita siap-siap mau pulang. Alarm. Makanya ini satu riwayat ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah didatangi malaikat maut yang menjelma sebagai seorang pemuda. Sudah tradisi orang Arab,
Kalau ada tamu datang, itu dijamu, Pak. Kalau dijamu, kalau yang tamu itu mau memakan jamuan tuan rumah, itu menandakan tujuannya baik. Bertamu dengan tujuan baik. Tapi kalau ada orang, kita bertamu ke rumah orang Arab, dijamunya kita tidak mau memakan jamuannya, berarti anggapan tuan rumah itu adalah kita niat yang buruk, Pak, ataupun ada maksud yang lain gitu. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang pemuda, "Assalamualaikum ya Nabi Allah." "Waalaikumsalam." Silakan masuk. Kita sama-sama tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling luar biasa dermawannya. Oh, datang tamu, masak. Disuruh makan, silakan makan wahai pemuda. "Mohon maaf ya Nabi Allah, aku tidak makan." Emang kenapa? Ada yang salah? Atau masakan kurang enak? Atau yang ada yang lain? "Tidak wahai Nabi Allah, aku memang tidak makan." "Wahai ya pemuda," kata Nabi Ibrahim, "apa maksudmu datang ke sini sebenarnya? Di sajian dikasih makan atau jamuan, kamu tidak makan. Apa sih maksudmu datang ke sini?" "Oh begini wahai Nabi Allah, aku ini adalah jelmaan malakal maut." "Apa tujuan kau datang ke sini?" "Tidak ada, cuman hanya bersilaturahmi, berdialog, berdiskusi. Kalau sekarang namanya sharing. Ya, kita bertukar pikiran. Tentu tujuan kajian ini adalah tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah." Selesai pembicaraan percakapan mereka, Nabi Malakal Maut mohon izin pamitan dari rumah Nabi Ibrahim. "Wahai ya Nabi Allah, karena masih ada tugas yang aku laksanakan, aku mohon izin pamitan." "Silakan. Cuman sebelum engkau pamitan wahai Malakal Maut, aku berpesan kepada engkau." "Apa itu wahai ya Nabi Allah?" "Tolong nanti sebelum engkau datang menjemput aku, tolong kasih tahu aba-abanya. Kasih tanda-tanda bahwasanya engkau mau datang." "Oh, insya Allah, dengan izin Allah." Baik, saya itu "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Hilang. Yang namanya malaikat. Beberapa tahun kemudian datang malaikat maut ini, menjelma juga sebagai seorang pemuda, tapi tidak datang lagi di depan pintu, langsung ke kamar. "Assalamualaikum ya Nabi Allah." "Waalaikumsalam, siapa engkau?" "Aku malaikat maut." "Oh iya. Apa tujuan kau datang ke sini?" "Untuk mengasih tahu kapan aku akan dijemput." "Oh tidak Nabi Allah, engkau hari ini kujemput." "Lah, bukankah kita sudah berjanji dulu bahwasanya engkau akan mengasih tahu sebelum engkau menjemput aku?" "Sudah wahai Nabi Allah, sudah aku kasih tahu. Aba-aba bahwasanya aku akan datang, akan sudah kasih tahu. Maksudmu?" "Nah, coba wahai ya Nabi Allah, ketika engkau berkaca di cermin, dulu kulitmu tegang, sekarang sudah mulai kendor. Dulu rambutmu hitam, sekarang sudah mulai putih. Dulu matamu ketika melihat sangat jelas terang, sekarang sudah mulai kabur. Pendengaranmu sudah sangat nyaring, mudah mendengar dimanapun, sekarang sudah mulai peka. Dulu engkau bertenaga, sekarang sudah mulai lemah. Dulu gigimu utuh, sekarang sudah mulai satu-satu mulai rontok. Itu tandanya aku mau datang." Kira-kira lalai itu Pak tanda-tanda? Insya Allah ada Pak ya. Kalaulah itu sudah ada pada diri kita, bahasa orang Minang, bakameh lalai. Jangan merasa lagi kita apa, mumpung masih ada kesempatan Allah berikan. Nah makanya ini umur Pak, tolong diingat-ingat. Makanya kadang-kadang ada orang ulang tahun. Satu sisi ulang tahun itu bagus Pak, itu mengingat diri. Ada kadang-kadang nenek, cucu-cucu datang kepada kakeknya, membawa kue, "Kakek, selamat ulang tahun." Boleh dengan tujuan muhasabah. Cuman pelaksanaannya ini yang harus kita perhatikan juga. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kita kadang-kadang terobsesi ikut-ikutan dengan budaya. Kalau budayanya itu tidak menggambarkan, tidak ada manfaatnya yang untuk sarana ibadah, ya tidak perlu kita ikutkan Pak. Tapi kalau ada untungnya, ada amal ibadahnya, silakan. Sama dengan ulang tahun. Oh, sejarah ulang tahun itu kan di zaman Nabi Musa. Ketika Fir'aun laknatullah alaih mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan,
dalam surah An-Nazi'at kalau tidak salah ya. Faqala ana rabbukumul a'la, bahwasanya aku adalah Tuhan kalian, kata Firaun. Setelah berjalannya waktu, sudah dihitung kalender oleh menteri-menterinya di bawah, ternyata sudah 1 tahun Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu para menteri-menteri berkumpul. Menteri, kebetulan ada Menko-nya Pak, koordinatornya. Rekan-rekan, iya, ini kayaknya raja kita Firaun sudah 1 tahun jadi Tuhan. Terus bagaimana? Apakah alangkah baiknya dalam rangka 1 tahun raja kita menjadi Tuhan, kita rayakan, kita berpesta ria. Bagaimana caranya? Kita masak-masak di istana, kita pesta ria, bersenang-senang. Silakan yang mau mabuk-mabukan silakan, mau judi-judi silakan, bahkan mau main perempuan pun silakan. Kita informasikan ke bawah, keluarkan Anggara-dipa-nya Pak, ACC langsung oleh Firaun. Keluar Anggara-dipa, berjalanlah pengawal istana ini, tentara istana itu menuju ke masyarakat, rakyatnya. Kami informasikan, titik-titik yang informasi lah Pak. Kami informasikan kepada rakyat sekalian bahwasanya besok kita bersama-sama ke istana berpesta ria, merayakan bahwasanya hari ini, besok itu bahwasanya raja kita Firaun sudah 1 tahun jadi Tuhan. Dah berbondong-bondonglah rakyat ke istana. Setelah beberapa, itulah sudah menjadi tradisi. Beberapa abad setelah itu diadopsi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mau ulang tahun, itu tempat ulang tahunnya itu didekorasi Pak, dihias. Makanya sekarang kan ada hiasan anak-anak sekolah, anak muda sekarang tuh. Pokoknya ini indah, saat mohon maaf agak sedikit romantis lah itu bahasanya. Bahkan ada balon-balon love-nya itu macam-macam. Dibuat namanya gitu. Happy birthday, macam-macam tulisannya. Nah, diadopsi lagi oleh orang Majusi, penyembah api. Bagaimana caranya? Tuh dililin, di kuenya dibuat cetakan lilin, dicetak lilin itu sesuai dengan umur orang yang ulang tahun. Dihidupkan. Apa kata penitia pelaksana kegiatan acara ulang tahun? Sebelum ditiup lilinnya, berdoa dulu dalam hati, dekat api, dan pejamkan mata. Setelah itu baru apa statusnya? Tiup lilinnya. Saya kemarin ceramah di pesantren Darul Khairat di Kinali, Tempun ya, Penarajo. Saya sampaikan itu. Coba ketika lilin itu di atas kue, kadang-kadang ada lilin itu agak besar Pak apinya, nggak bisa satu tiupan, satu hambui, saya nak mau mati dong. Berulang kali, kadang-kadang 3 kali baru mati. Udahlah neneknya, kakeknya sudah sesak napas. Sampai 3 kali baru mati. Acara selanjutnya pembagian kue. Tuh. Pertama ibunda tercinta, macam-macam orang terdekat lah. Satu baru dibagi-bagi kuenya. Maka kita renungkan, saya sampaikan kepada anak pesantren, anak-anak, ini ketika meniup kue tadi sampai 3 kali, itu tidak tertutup kemungkinan air liur keluar ke kue. Tidak tertutup kemungkinan Pak. Kenapa? Sampai 3 kali pasti menyambut Pak. Setelah itu nanti baru dikasih sama orang. Ini bahasa yang tanpa disadari, aqua mi makan ili wombo kuah. Sama. Bolehkah? Setelah itu diadopsi lagi orang Nasrani dengan lagu-lagu. Mohon maaf kalau kita orang-orang sebelah kan suka lagu-lagu, ya di gereja kan suka lagu. Tambah lagunya happy birthday, tambah lagi panjang umurnya. Sementara dalam konsep kita Islam, semakin bertambahnya umur, semakin sedikit peluang hidup di atas dunia. Tadi kurang cocok sebenarnya panjang umur itu Pak. Ganti Pak, pendek umurnya.
Nah, baru cocok nanti pendek umurnya. Itu barangkali bisa menggugah mengingat umur sudah berapa nih kata. Nah, inilah kadang-kadang alangkah baiknya ketika kita orang muslim, ketika ulang tahun, apa salahnya ketika ulang tahun itu masak tuh dilebihkanlah masaknya. Undang fakir miskin, anak yatim, santuni di hari jadi kita itu supaya bermanfaat. Akan lebih baik kenapa? Syukur dulu apa kok? Amal hari kau jadi. Ya, berdoa kita bersama. Tuh makan. Pulang nanti anak yatim disantuni itu kasih amplop. Salam. Itu lebih baik. Nah, makanya umur sekarang dihitung-hitung. Ustaz, kami masih muda loh Ustaz. Memangnya ada kontrakan mengatakan kalau umur masih di bawah 60 masih aman. Ada nggak dalil mengatakan itu? Tidak ada, Pak. Mumbang jatuh kelaku jatuh, tua muda jatuh. Kadang-kadang yang sakit kakeknya yang lama-lama di rumah sakit, cucunya yang meninggal. Mudah bagi Allah. Nah, makanya umur ini perlu kita renungkan muhasabah, hitung-hitung umur dulu. Yang kedua, apa yang perlu kita hitung muhasabah? Yang kedua yang harus kita hitung muhasabah itu adalah dosa. Bisa sejauh mana dosa yang telah kita perbuat. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah itu merasa banyak dosa. Merasa banyak dosa. Sebenarnya kita masih beruntung, Pak. Untungnya apa? Nabi Adam alaihissalam sekali cuma melakukan kesalahan di surga, dibuang ke atas dunia, lama prosesnya Pak, pembersihannya beratus tahun. Itu pun satu tempat yang diterima oleh Allah ketika bertaubat dekat Ka'bah. Coba bayangkan, satu kali Pak kesalahannya. Itu pun Nabi Adam jujur ke dalam dirinya. Ketika ingin bertobat kepada Allah, Nabi Adam tidak menyalahkan siapa-siapa. Pada ada doanya, Rabbana zulamna anfusana. Ya Allah, hamba telah menzolimi diri hamba sendiri. Tidak pernah Nabi Adam menyalahkan istrinya Siti Hawa yang ikut merayunya. Tidak pernah misalnya menyalahkan iblis laknatullah alaih yang ikut menggodanya. Tidak. Yang disalahkan adalah dirinya. Nabi Yunus juga seperti itu ketika ditelan dalam ikan itu. 3 alam kegelapan, gelapnya dalam perut, gelapnya pada malam hari, gelapnya dasar laut. Tidak pernah Nabi Yunus menyalahkan umatnya yang tidak mau mengikutnya. Yang disalahkan dirinya, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau wahai ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri, Pak. Jadi kalau ingin betul-betul bertaubat kepada Allah, jangan kita lihat kiri kanan dulu, Pak. Urusan kita saja dengan Allah dulu. Ya Allah, aku seperti ini gara-gara si anu. Tidak penting, Pak, tidak perlu. Belum mengaku namanya. Makanya dosa, ada dosa ini yang kita lakukan diketahui oleh orang banyak. Ada dosa yang kita lakukan ini hanya orang-orang yang terdekat dengan kita yang tahu. Tapi ada lebih dahsyat lagi, dosa rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ini yang dahsyat, Pak. Dosa yang inilah yang butuh namanya kejujuran ke Allah. Pasangan hidup saja tidak tahu. Ada nggak sanggup kita berani ngaku tuh? Kamilah bersyubun Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah. Ya masih di luar, Pak. Cobalah istighfarnya dari dalam. Yang hanya bisa kita sendiri mendengar kata-kata itu dari dalam. Coba istighfar. Ngaku, ya Allah, dulu aku pernah melakukan gini. Tidak ada yang tahu ya Allah. Bahkan pasangan hidup aku saya nggak tahu. Hanya Engkau yang tahu. Mohon kepada Engkau ya Allah, tolong hapuskan dosa hamba.
ampunkan dosa hamba ya Allah. Hamba mengaku salah. Itu lebih baik. Banyak orang yang mau jujur sama orang. Berani, banyak orang mau jujur sama orang lain, Pak. Tapi jujur ke Allah, belum tentu semua orang mampu. Kalaupun kita tidak mau jujur ke Allah, yang jelas Allah pasti tahu. Dalam surah Qaf, Pak, surah yang ke-50, ayat yang ke-16 menjelaskan hal itu. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dan aku ciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kalaulah Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita, kira-kira Allah tuh jauh atau dekat? Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan sesungguhnya aku itu dekat. Min habbalil warid, lebih dekat dari urat lehermu. Kalaulah seperti itu, ya mau tidak mau lebih baik jujur. Kalaupun tak mau jujur, otomatis Allah tahu. Jujur saja, Pak. Tapi jujurnya dari dalam. Ya Allah, pokoknya apa yang teringat. Biasanya kalau orang sudah mau jujur, sudah mulai jujur ke Allah, mau mengaku kekurangannya, kekurangan kekilafannya, kesalahannya, dan dia jujur menyampaikan ke Allah, mohon supaya diampuni, biasanya itu akan lebih mudah keluar air mata, Pak. Allah rahmati kembali. Oh, ini sudah mulai jujur ini. Ngaku dia, kata Allah. Allah turunkan, Pak, rahmat tadi. Keluar air mata tadi, Pak. Air mata penyesalan tadi. Itu nggak bisa dipancing-pancing, Pak. Nggak perlu ibu-ibu mengambil bawang didekatkan ke mata, nggak penting. Keluar sendiri air mata tadi. Semakin kita jujur kepada Allah, mau mengaku, semakin banyak keluar air mata. Bahkan dampak konsekuensi bagi orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Pertama, huwallazi anzala sakinah. Allah tenangkan hatinya, Pak. Mulai tenang hatinya, mulai nyaman. Kenapa? Sudah jujur ke Allah. Untuk apa? Mohon maaf, untuk apa kita bangga jujur terhadap semua orang? Bahkan kita orang paling jujur, sementara kita tidak jujur ke Allah. Lebih baik kita jujur saja kepada Allah, walaupun orang lain mengatakan kita tidak jujur. Itu tidak penting. Yang penting jujur ke Allah. Inilah orang yang belum mampu, kadang-kadang sanggup jujur kepada dirinya. Ego masih tinggi, Pak. Padahal Allah sudah tahu. Jujur aja lah. Tidak ada yang tahu, Pak. Pasangan hidup saja nggak tahu. Suami, istri, di samping kita tidurnya, mohon maaf, tidak tahu dosa kita yang itu, Pak. Tapi Allah tahu. Ya, jujur lah. Ya Allah, dulu aku gini. Dan tahu ya Allah. Contoh kita sekolah-sekolah dulu, Pak, waktu SMA. Ya Allah, dulu ketika makan di kantin, ya Allah, makan bakwan 3 dibayar 2, ya Allah. Enggak ada yang tahu. Cuman pemilik kantin yang tahu. Ya, pemilik kantin pun enggak tahu ya Allah. Engkau yang tahu. Mohon ampunkan ya Allah. Mohon hapuskan ya Allah. Hamba mengaku salah ya Allah. Bertaubat kepada Engkau. Ini yang diinginkan sebenarnya. Kalau dosa yang orang dekat dengan kita tahu, insya Allah pasti diingatkan, Pak. Bang, abang dulu pernah merdeka ya. Taubat bang, minta ampun. Masih bisa, Pak, abang. Tapi kalau yang dosa dari dalam itu tidak ada yang tahu, hanya dibutuhkan pengakuan jujur ke Allah, minta ampun. Insya Allah akan diberikan ketenangan batin. Yang kedua, bagi orang yang betul-betul serius minta ampun kepada Allah itu akan diberikan kemudahan dalam permasalahan kehidupan, Pak. Adapun masalah ada solusinya, jalan keluar. Insya Allah Allah bentangkan jalan keluarnya. Ada permasalahan, ada solusinya. Setiap ada masalah, ada solusinya. Itu kalau sudah kita jujur ke Allah. Kalau enggak, nanti itulah susahnya kita. Aduh, gini. Umar ibn Aziz ketika menjadi khalifah waktu itu, ada permasalahan yang sangat serius dalam pemerintahan waktu itu. Agak kewalahan Umar bin Aziz ini menyelesaikan permasalahan dalam negara.
Akhirnya Umar bin Aziz mengadu, melaporkan ini kepada guru-gurunya, para syekh-syekh banyak itu, para guru-gurunya. Wahai ya guru, apa yang bisa harus kulakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang aku hadapi saat ini? Aku sebagai khalifah, kepala pemerintahan, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam terhadap yang pernah dipimpin ini. Apa kata guru-gurunya? Semuanya penasihat-penasihat hukum, penasihat-penasihat negara mengatakan solusinya tidak ada yang lain, wahai ya Umar bin Aziz, kecuali memperbanyak minta ampun, istighfar. Itu solusi yang dikasih. Makanya rajin-rajinlah kita minta ampun. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa yang dahulu, diampuni dosa yang akan datang. Namun paling tidak Rasulullah meminta ampun sehari semalam itu 100 kali. Itu paling sedikit. Padahal sudah dijamin. Kita sudahkah ada jaminan surga? Sudahkah kita diampuni dosa yang dulu? Apalagi dosa yang akan datang. Pertanyaannya, berapa kali kita minta ampun? 3 kali mungkin setiap sholat. 3 kali 5, 15. Kurang 100, tekor 85. Maunya surga. Renungkanlah. Seharusnya kita yang lebih banyak minta ampun. Kita dosa kita paten-paten. Negeri zaman ini paten-paten dosanya. Apalagi menggunakan media. Salah-salah upload, salah-salah ekspor. Oh, banyak yang tahu orang Pak. Ribuan, jutaan malah orang yang tahu. Ini makanya ini harus kita lebih serius nih minta ampunnya. Bukan hanya kepada orang saja kita minta maaf. Urusan kita Allah itu yang terutama dari dalam itu, jujurlah. Insya Allah nanti Allah akan berikan ketenangan, dipermudah segala urusannya. Ini yang harus kita renungkan. Terakhir, menjelang penutupan, setelah kita mengingat umur berapa, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Orang beriman bukan berarti orang yang tidak punya dosa. Cuman orang beriman itu Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ya, kalau tidak salah ayat 35, kalau salah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila telah melakukan kesalahan, dosa, yang telah menzolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, cepat ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, minta ampun kepada Allah. Itu solusi yang terbaik. Yang kedua, yang ketiga, amal ibadah. Coba kita cross check, evaluasi. Sudahkah kita betul-betul lillahi ta'ala sesuai dengan niat kita? Kadang-kadang kita mengatakan tulus, tapi masih terbebani. Kata-kata kita mungkin barangkali kita ikhlas. Perkara ikhlas itu urusan hati kita dengan Allah. Perkara ikhlas itu tidak bisa disebutkan, Pak. Kalau ada orang mengatakan sebenarnya amu ikhlas tuh, nggak ikhlas tuh, Pak. Karena masih terucap. Perkara ikhlas itu dari dalam. Hanya kita dengan Allah yang tahu, Pak, ikhlas itu. Kalau ngomong doang ikhlas, oh amu ikhlas, enggak ikhlas. Masih butuh pengakuan supaya dikatakan orang ikhlas. Belum ikhlas. Gak ada yang tahu, Pak. Ikhlas itu dosa kita dengan Allah. Yang penting amal kebaikan lakukan saja. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan ini, inilah sebagai jalan supaya Allah ridho kepada kita. Itu, Pak. Kenapa dosa kita ini dengan amal ibadah kita lakukan tidak seimbang? Kalau boleh jujur, lebih banyak dosa daripada ibadah. Ya Pak ya. Kalau boleh jujur ya. Banyak dosa daripada ibadah. Makanya kita picu ibadah kita, mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini bisa jadi di situ Allah letakkan yang namanya keberkahan, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Pak, sebesar apapun dosa kita nanti diampuni. Mudah bagi Allah, Pak. Amal ibadah coba cek. Maksudnya bagaimana supaya kita termotivasi untuk beribadah, ringan langsung langkah kaki kita untuk beribadah. Anggap setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah terakhir. Insya Allah termotivasi. Subuh umpamanya, terdengar azan, anggap itu subuh terakhir. Wirid,
Anggap wirid terakhir. Tidak ada jaminan untuk bertemu wirid besok, minggu besok. Anggap itu terakhir Pak. Insya Allah semangat itu. Ini sambil bergurau namanya, berandai-andai Pak. Tujuan berandai-andai itu renungan. Seandainya, berandai-andai kita. Seandainya pulang dari sini nanti, wirid, datang seorang pemuda di situ di luar menemui kita. Pemuda itu belum pernah kita kenal sebelumnya. Ternyata pemuda itu jelmaan malaikat maut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak yang nama saya kan? Iya. Begini Pak, aku ini adalah malaikat maut. Mengabarkan kepada Bapak bahwasanya besok pagi jam 6 Bapak saya jemput. Kalau seperti itu kira-kira kata-kata malaikat. Udah, misi ya Assalamualaikum. Hilang Pak. Gak ada yang tahu, kita sendiri yang tahu. Kira-kira kalau seperti itu kata malaikat maut mengatakan jam 6 besok pagi kita pulang. Kira-kira ada nggak sanggup kita tidur malam Pak? Nggak kata lalu malam. Sibuk Pak menyelesaikan urusan kita. Tidak akan terselesaikan urusan kita Pak. Mumpung itu belum terjadi sampai kepada kita, ayah dia langsung sekarang picu ibadah. Anggap ini terakhir. Wirid ini terakhir. Salat zuhur nanti anggap zuhur terakhir. Serius kita ibadah insya Allah. Ini kadang-kadang kan merasa panjang umur. Contoh, bang, pakai wirid kita bang. Minggu besok salah. Siapa yang menjamin minggu besok bertemu? Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah kena sentilan besar tuh, kuat dari bendahara negara waktu itu. Wahai bendahara, iya, aku pinjam uangmu dulu, uang negara, maksudnya baitul malnya 3 dirham, minggu besok saya bayar. Kata Umar bin Khattab. Apa kata bendahara negara tadi? Wahai khalifah, iya, siapa yang akan bisa menjamin engkau bertemu minggu besok? Langsung minta ampun sebanyak-banyaknya. Khalifah Umar bin Khattab minta ampun, menyesal mengatakan kata-kata itu. Jangan sampai kita pede mengatakan untuk bisa bertemu minggu besok. Maka diawali dengan kata-kata insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kadang-kadang pede Pak, minggu besok belum tentu jaminan Pak. Insya Allah minggu besok. Kalaulah insya Allah di awal itu terserah Allah Pak. Kita aman ya. Nah, jadi 3 ini yang merenungkan bagi kita karena waktu Isya kita sekarang 19:05 sekarang 43. Jadi dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, walaupun di tahun 2000 awal 2023 perlu juga kita jadikan sebagai muhasabah, renungan, menghisap-hisap diri. Apa yang kita hisap? Pertama, umur sudah berapa? Yang kedua, dosa sejauh mana kita perbuat, sejauh mana pula kita berusaha memperbaikinya untuk bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, amal ibadah yang kita lakukan perlu kita evaluasi, cek ulang kembali. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini betul-betul bisa kita manfaatkan supaya kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf kalau kurang tepat dalam penyampaian kaji ataupun ceramah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai acara kita kali ini. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.